Halo, saya Nani Kurniasari, salah satu dosen tetap di program studi ilmu komunikasi Kalbis Institute. Sebetulnya di satu sisi pandemi ini membuat segala bidang terakselerasi ya. Jadi kita semua dipaksa untuk cepat bermigrasi ke ranah online seperti itu, termasuk salah satunya di perguruan tinggi. Nah, di satu sisi saya merasa senang dengan adanya paksaan yang secara nggak disengaja ini. Jadi kita dituntut untuk bisa lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi. Jadi tetap bisa menyampaikan pesan atau materi-materi yang memang penting diketahui oleh mahasiswa melalui online seperti itu. Tapi di sisi lain ada sedihnya. Sedihnya apa? Itu terjadi kalau misalnya mahasiswa cuma masuk room dari link yang kita berikan, apakah itu Zoom ataupun Google Meet, tapi dia nggak memperhatikan gitu. Dan sebetulnya dilema juga ketika misalnya saya selaku dosen di chat sama mahasiswa gitu ya. Misalnya Miss, materinya terlalu berat, jadi kuotanya terlalu makan banyak kayak gitu, atau mohon maaf saya nggak bisa on cam ya saat kelas berlangsung karena kuotanya terbatas seperti itu. Jadi suka dukanya ada ya. Di satu sisi saya senang karena kita semua bisa lebih selangkah maju. Di sisi lain kendala-kendala teknis seperti yang tadi saya sebutkan itu menjadi satu apa ya, bisa dibilang saya sedih gitu loh. Tapi saya yakin meskipun dengan cara online seperti ini kita tetap bisa belajar. Ya, semenjak diberlakukannya kelas online, banyak hal yang saya lakukan perubahan sebenarnya. Saya sekarang lebih banyak di PPT memasukkan gambar supaya teman-teman lebih atraktif begitu. Jadi saya tidak seolah-olah berbicara sendiri. Memang dengan adanya kelas online ini ada begitu banyak kendala ya. Tapi saya berusaha membuat beragam strategi. Salah satunya melalui gambar-gambar yang saya masukkan. Saya berharap mereka dapat berdiskusi dan berinteraksi sama saya. Jadi saya tidak hanya berbicara sendiri dan mereka bisa seolah-olah bergabung bersama saya di dalam kelas. Karena kendala jarak dan waktu itu jarak ya, terutama kalau waktu mungkin sama, tapi kadang-kadang ada delay juga. Nah, terutama mengenai jarak itu menyebabkan saya berasa jauh dengan mereka dan mereka juga jauh dengan saya. Dan semenjak kelas online ada begitu banyak gangguan sebenarnya, baik dari keluarga sendiri yang kadang-kadang tidak sadar bahwa anaknya sedang kuliah sehingga seringkali diganggu dengan meminta pertolongan macam-macam. Nah, itu adalah strategi-strategi yang biasa saya lakukan. Jadi dengan membuat PPT-nya lebih variatif sehingga mereka bisa melihat gambar dan mereka bisa berdiskusi dengan saya. Seperti itu salah satunya. Kemudian persiapannya sendiri sebenarnya kurang lebih sama. Memang saya tetap 15 menit atau 30 menit sudah ada di depan laptop untuk menjabarkan, untuk membuka Zoom itu biasanya 5-10 menit sebelumnya. Tapi memang yang berbeda lagi adalah kondisi di mana saya tidak perlu hadir langsung di dalam kelas sehingga tidak ada spare waktu menuju ke tempat tersebut. Itu yang membedakan setelah adanya kelas online. Online learning, berbicara di hadapan screen, seringkali tanpa melihat, tanpa mengetahui apakah lawan bicara, apakah mahasiswa ada di sana, sedang memperhatikan, atau malah sedang tertidur, sedang mengerjakan kegiatan yang lain, atau meninggalkan tempat. Hal ini menjadi tantangan psikologis buat saya. Tetapi saya terus memotivasi diri saya untuk selalu memberikan yang terbaik dengan keyakinan bahwa di antara banyaknya mahasiswa, hanya beberapa yang membuang mukanya di saat saya berbicara, dan sebagiannya lagi memang sungguh mempersiapkan diri menantikan materi yang ingin saya berikan, sehingga hal inilah terus yang memotivasi dan meneguhkan hati saya. Bukan hal yang mudah ketika lawan bicara tidak ada di hadapan kita, bahkan mengacaukan kita. Memahami dengan melihat kondisi mahasiswanya. Ada mahasiswa yang jenisnya memang dia sebenarnya adalah anak yang rajin. Jadi saya berusaha mengenali setiap anak di kelas saya.
Kalau dia rajin, biasanya adalah ada kendala-kendala seperti kendala teknis, saya masih memaklumi. Karena dia sebenarnya masih ingin kuliah, tapi memang kendala teknis kita tidak bisa bilang apa-apa ya. Kalau ngomong masalah internet misalnya, itu seringkali jadi ketakutan tersendiri ketika saya ingin menyampaikan atau menegur dia. Karena kita melihat kondisinya saat ini memang Indonesia belum siap begitu ya dengan masalah internet dan lain-lain. Tapi kalau mahasiswa-mahasiswa tertentu yang memang seringkali memang hanya mencari alasan dengan in-out, keluar masuk kelas, keluar masuk Zoom begitu ya, atau keluar masuk aplikasi lainnya seperti Gmeet yang biasa saya gunakan, antara Gmeet atau Zoom, itu biasanya saya tegur ya, karena itu mengganggu saya kuliah juga, walaupun kadang-kala saya juga bisa membiarkan mereka keluar masuk tanpa ada admission dari saya gitu ya, tapi saya juga perlu tegur mereka karena itu mengganggu saya jalannya kelas, karena terlihat baru masuk dan keluar dan belum tentu juga dia memahami. Ketika seseorang atau mahasiswa tetap hadir dalam kelas saja, belum tentu dia memahami materi yang saya sampaikan, apalagi ketika dia in out. Jadi saya bisa melihat kondisi mahasiswanya seperti apa, kondisi lain ya, faktor-faktor teknis lainnya yang seringkali juga mempengaruhi mereka. Jadi in-out-nya mahasiswa itu perlu dilihat terlebih dahulu, kalau buat saya case by case. Jadi tidak bisa secara langsung kita marah begitu saja dan menegur ke mahasiswanya. Sebenarnya ini bisa menjadi solusi ini sih ya, bisa dicari solusinya. Ada satu di sistem kami itu yang disebut dengan TLM detection. Jadi dosen bisa mengukur kemampuan mahasiswa, jadi bisa dilihat itu mahasiswa itu sebetulnya memahami nggak sih materi hari itu, seperti itu. Absen adalah satu-satunya alasan bagi mereka yang memang tidak peduli dengan mata kuliah, dengan pelajaran. Di saat online learning, ini menjadi suatu keuntungan bagi mereka yang sebenarnya cuma memprioritaskan absen, karena mereka cukup join tanpa harus memperhatikan, karena mereka bisa off cam dan mahasiswa tidak terlihat wajahnya, kehadirannya seperti apa oleh para dosen. Tetapi saya bisa merasakan ketika mahasiswa tidak memperhatikan. Ada yang tidak memperhatikan, tapi memang ada yang memperhatikan. Dan rasanya buat saya itu sebagai tantangan. Awalnya cukup berat buat saya, karena mengajar adalah hal yang paling saya sukai, karena saya mendapatkan energi di saat saya merasakan excitement, di saat saya merasakan antusiasme mahasiswa mengikuti kelas, di saat mereka kebingungan dan bertanya, di saat mereka kebingungan dan terus bertanya, terus memperhatikan. Sehingga buat saya sangat berat ketika harus menghadapi mahasiswa yang tidak memperhatikan. Tetapi dengan adanya online learning ini, saya semakin terlatih. Sehingga buat saya, ketika ada orang yang tidak ingin mendengarkan, berhentilah berbicara untuk mereka, tapi berbicaralah kepada orang yang memang mau mendengarkan. Dan saya yakin dari sekian banyak mahasiswa yang hadir, banyak pula mereka yang peduli, memperhatikan, dan memang menantikan materi yang saya berikan. Sekalipun tidak mudah menghadapi orang yang membuang muka di saat kita ajak bicara, tetapi saya tahu bahwa di sekitar mereka, di kanan kiri mereka, ada orang-orang yang dengan antusias menunggu apa yang ingin saya sampaikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kondisi in dan out mahasiswa. Terima kasih, semoga sukses.